Di sebuah kota kuno di Babilonia, di tengah peradaban yang dipenuhi dengan patung-patung berhala, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi nabi. Bayi itu diberi nama Idris oleh orang tuanya, yang merupakan pasangan yang taat dan bijaksana. Anak ini akan membawa cahaya kebenaran, bisik ayahnya sambil memandang bayi Idris dengan penuh harap. Ibunya mengangguk, air mata bahagia mengalir di pipinya. Mereka berdoa agar anak mereka tumbuh menjadi manusia yang membawa kebaikan bagi umat. Sejak kecil, Idris menunjukkan keistimewaan. Ia sering memandang langit dengan penuh keheranan, seolah-olah sedang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Mengapa orang-orang menyembah patung yang tidak bisa mendengar atau melihat? Tanya Idris suatu hari kepada ayahnya. Ayahnya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa mengelus kepala Idris dengan penuh kasih sayang. Idris tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering menghabiskan waktu untuk membaca dan mempelajari alam sekitar. Ia juga gemar berbicara dengan orang-orang tua untuk mendengar kisah-kisah tentang kehidupan. Suatu malam, Idris bermimpi melihat cahaya terang turun dari langit. Cahaya itu menyelimutinya dan membuatnya merasa damai. Ketika ia bangun, hatinya dipenuhi dengan keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari segala sesuatu di dunia ini. Aku harus mencari kebenaran, gumam Idris dalam hati. Ia memutuskan untuk mempelajari lebih dalam tentang alam semesta dan penciptaan. Idris mulai menjauhi tradisi menyembahan berhala yang dilakukan oleh masyarakatnya. Ia lebih sering menyendiri di tempat-tempat sunyi untuk merenung dan berdoa. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan pada diri Idris. Beberapa menganggapnya aneh, sementara yang lain merasa penasaran dengan apa yang ia lakukan. Idris, mengapa kau tidak lagi menyembah berhala seperti kami? Tanya seorang temannya. Idris menjawab dengan tenang, aku mencari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang benar-benar layak disembah. Idris semakin dewasa dan pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya semakin besar. Ia sering duduk di tepi sungai, memandang air yang mengalir sambil merenungkan makna kehidupan. Mengapa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah? Siapa yang mengatur semua ini? Tanya Idris dalam hati. Ia merasa bahwa pasti ada kekuatan yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Suatu hari, Idris menemukan sebuah buku kuno yang berisi tentang ilmu pengetahuan dan perbintangan. Ia segera mempelajarinya dengan penuh semangat. Buku itu membuka pikirannya tentang betapa luasnya alam semesta. Ayah, aku menemukan sesuatu yang luar biasa, seru Idris sambil menunjukkan buku itu kepada ayahnya. Ayahnya tersenyum bangga melihat semangat belajar anaknya.
Idris mulai mengajak teman-temannya untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Namun, banyakkan dari mereka tidak tertarik dan lebih memilih untuk bermain atau menyembah berhala. Idris, buat apa mempelajari semua itu? Lebih baik kita bersenang-senang, kata seorang temannya. Idris hanya tersenyum dan berkata, ilmu pengetahuan akan membawa kita pada kebenaran. Meskipun sering dianggap aneh, Idris tidak pernah menyerah. Ia terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Ia juga mulai menuliskan pemikirannya dalam sebuah catatan kecil. Suatu malam, Idris bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat dirinya berdiri di atas gunung yang tinggi, memandang ke bawah dan melihat banyak orang yang tersesat. Ia merasa ada tanggung jawab besar di pundaknya. Ketika ia bangun, hatinya dipenuhi dengan tekad. Aku harus membantu mereka menemukan jalan yang benar, gumamnya. Idris mulai berbicara lebih terbuka tentang keyakinannya. Ia mengajak orang-orang untuk meninggalkan berhala dan mencari kebenaran. Namun, hanya sedikit yang mendengarkannya. Suatu hari, ketika Idris sedang bermeditasi di sebuah goa, tiba-tiba ia merasakan kehadiran yang sangat kuat. Udara di sekitarnya terasa berbeda, penuh dengan ketenangan dan kebesaran. Idris terdengar suara lembut namun penuh wibawa. Idris membuka matanya dan melihat cahaya terang di depannya. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau telah dipilih untuk menjadi nabinya, kata suara itu. Idris merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Idris dengan suara gemetar. Sampaikanlah ajaran tauhid kepada umatmu. Ajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, jawab suara itu. Idris merasa tanggung jawab besar di pundaknya. Ia segera keluar dari goa dan bergegas pulang. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang tua yang bijaksana. Idris, kau terlihat berbeda. Apa yang terjadi? Tanya orang tua itu. Idris menjawab, aku telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku harus menyampaikan kebenaran kepada umat. Orang tua itu tersenyum dan berkata, semoga Allah memberimu kekuatan, anak muda. Jalan yang kau tempuh tidak akan mudah. Idris mengangguk dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa tugasnya tidak ringan, tetapi ia siap menghadapinya. Ketika tiba di rumah, Idris segera menceritakan pengalamannya kepada orang tuanya. Mereka terkejut namun bangga. Kami akan selalu mendukungmu, nak, kata ayahnya. Malam itu, Idris berdoa dengan khusyuk. Ia meminta kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugasnya sebagai nabi. Keesokan harinya, Nabi Idris mulai berdakwah pada kaumnya. Ia berdiri di tengah pasar dan mengajak orang-orang untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa mendengar atau melihat? Sembahlah Allah, pencipta langit dan bumi, seru Idris dengan penuh suara lantang.
Beberapa orang berhenti dan mendengarkannya, sementara yang lain hanya melengos dan melanjutkan aktivitas mereka. "Idris, kau sudah gila. Berhala adalah Tuhan kami. Jangan ganggu kami," teriak seorang pria dengan marah. Idris tidak gentar. Ia terus berbicara dengan tenang dan bijaksana. "Aku hanya ingin kalian menemukan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang layak disembah." Beberapa orang mulai tertarik dengan ajaran Idris. Mereka mendekat dan bertanya lebih banyak tentang Allah. Nabi Idris dengan sabar menjelaskan kepada mereka. Namun, pemuka agama dan pemimpin kaum merasa terancam dengan dakwah Idris. Mereka mengumpulkan orang-orang yang menghasut mereka untuk menentang Idris. "Nabi Idris hanya pembohong. Jangan dengarkan dia," teriak salah satu seorang pemuka agama. Orang-orang mulai berteriak dan melempar Nabi Idris dengan batu. Nabi Idris terluka, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Aku tidak takut pada kalian. Aku hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala," katanya dengan tegas. Melihat keteguhan Idris, beberapa orang mulai meragukan keyakinan mereka. Mereka diam-diam mulai mempertimbangkan ajaran Idris. Penentangan terhadap Nabi Idris semakin besar. Setiap kali ia berdakwah, selalu ada orang yang mencoba menghentikannya. Namun, Idris tidak pernah menyerah. Suatu hari, sekelompok orang datang ke rumah Idris dan mengancamnya, "Jika kau tidak berhenti berdakwah, kami akan mengusirmu dari kota ini," teriak mereka. Nabi Idris menjawab dengan tenang, "Aku tidak takut pada ancaman kalian. Aku hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang-orang itu pergi dengan marah. Tetapi Idris tahu bahwa situasinya semakin berbahaya. Ia memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman untuk berdakwah. Nabi Idris mulai mengunjungi desa-desa kecil di sekitar Babilonia. Di sana, ia menemukan orang-orang yang lebih terbuka dan bersedia mendengarkan ajarannya. "Wahai Idris, ajarkan kami tentang Allah," kata seorang penduduk desa. Idris dengan senang hati menjelaskan tentang keesaan Allah dan pentingnya hidup bermoral. Namun, kabar tentang dakwah Idris sampai ke telinga pemimpin Babilonia. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Idris dan membawanya ke pengadilan. Di pengadilan, Nabi Idris dihadapkan pada tuduhan menghasut masyarakat dan merusak tradisi. "Apa yang kau katakan tentang berhala kami?" tanya hakim dengan marah. Idris menjawab dengan tegas, "Berhala kalian tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah." Hakim itu marah dan memerintahkan agar Idris dihukum. Namun sebelum dihukum dilaksanakan, Idris berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkannya. Atas izin Allah, Idris berhasil melarikan diri dari penjara. Ia memutuskan untuk hijrah ke Mesir, sebuah negeri yang dikenal dengan peradaban maju dan toleransi.
Di perjalanan, Idris bertemu dengan sekelompok pedagang yang baik hati. Mereka menawarkan untuk membawanya ke Mesir. Idris menerima tawaran itu dengan senang hati. Setibanya di Mesir, Nabi Idris merasa lega. Ia melihat masyarakat yang lebih terbuka dan bersedia mendengarkan ajarannya. Inilah tempat yang tepat untuk menyebarkan kebenaran, gumam Nabi Idris sambil memandang kota yang ramai. Nabi Idris mulai berdakwah di pasar-pasar dan tempat berkumpulnya orang-orang. Ia mengajarkan tentang keesaan Allah dan pentingnya ilmu pengetahuan. Banyak orang yang tertarik dengan ajaran Idris. Mereka mulai meninggalkan tradisi lama dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Idris. Nabi Idris juga mulai membangun komunitas kecil yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dengan damai dan saling membantu. Namun, tidak semua orang menerima Idris dengan baik. Beberapa pemuka agama Mesir merasa terancam dan mulai menentangnya. "Idris, kau tidak boleh mengajarkan ajaran baru di sini," teriak seorang pemuka agama. Idris menjawab dengan tenang, "Aku hanya menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Meskipun menghadapi penentangan, Idris tetap teguh. Ia tahu bahwa tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang untuk menerimanya. Idris dikenal sebagai nabi yang cerdas dan ahli dalam berbagai ilmu. Ia mulai mengajarkan manusia tentang baca tulis, matematika, dan astronomi. Ilmu pengetahuan adalah cara untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Idris kepada murid-muridnya. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Idris juga memperkenalkan konsep peradaban yang maju dan beradab. Ia mengajarkan pentingnya keadilan, kerjasama, dan kesejahteraan sosial. Suatu hari, Idris mengajak murid-muridnya untuk mengamati bintang-bintang di malam hari. "Lihatlah betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala," katanya. Murid-muridnya merasa kagum dan semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai mempelajari ilmu astronomi dengan penuh semangat. Nabi Idris juga menuliskan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab. Kitab itu berisi petunjuk hidup, ilmu pengetahuan, dan nasihat untuk umat manusia. "Kitab ini akan menjadi pedoman bagi kalian setelah aku tiada," kata Nabi Idris kepada murid-muridnya. Mereka mengangguk dengan penuh hormat. Nabi Idris juga mengajarkan pentingnya moral dan etika. "Ilmu tanpa moral tidak ada artinya," katanya. Murid-muridnya memahami betul pesan itu. Berkat ajaran Nabi Idris, masyarakat Mesir menjadi lebih maju dan beradab. Mereka hidup dengan damai dan saling menghormati. Namun, Idris tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus terus berdakwah dan menyebarkan kebenaran. Nabi Idris memimpin pembangunan sebuah kota yang makmur dan maju. Kota itu dibangun dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, kata Nabi Idris kepada para pemimpin kota. Mereka setuju dan mulai bekerja sama untuk mewujudkan visi Idris. Kota itu dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan pasar yang adil.
masyarakat hidup dengan damai dan sejahtera. Nabi Idris juga memperkenalkan sistem pemerintahan yang transparan dan adil. Pemimpin harus melayani rakyat, bukan sebaliknya, katanya. Masyarakat sangat menghormati Idris. Mereka menganggapnya sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Namun, tidak semua orang setuju dengan kebijakan Idris. Beberapa orang kaya merasa dirugikan dan mulai menentangnya. "Idris, kau terlalu memihak rakyat kecil," teriak seorang saudagar kaya. Idris menjawab dengan tenang, "Keadilan adalah hak semua orang, bukan hanya orang kaya." Meskipun menghadapi penentangan, Idris tetap teguh pada prinsipnya. Ia tahu bahwa keadilan adalah kunci dari kemakmuran. Kota itu semakin maju dan menjadi contoh bagi kota-kota lain. Banyak orang dari berbagai negeri datang untuk belajar dari Idris. Idris merasa bahagia melihat hasil jerih payahnya. Namun, ia tahu bahwa semua itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Idris dengan berbagai cobaan. Suatu hari, kota itu dilanda kekeringan yang parah, tanaman mati, dan sungai mengering. Masyarakat mulai panik. Mereka datang kepada Idris dan meminta pertolongan. "Wahai Idris, tolonglah kami," seru mereka. Nabi Idris berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. "Ya Allah, berilah kami hujan dan selamatkanlah kami dari bencana ini," pintanya. Beberapa hari kemudian, hujan turun dengan deras. Masyarakat bersorak gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Beberapa orang mulai iri dengan kepemimpinan Idris dan menyebarkan fitnah tentangnya. "Idris hanya mencari popularitas," teriak seorang penentang. Nabi Idris tidak membalas fitnah itu. Ia tetap tenang dan bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada Nabi Idris untuk menghadapi ujian-ujian itu. Ia tahu bahwa semua cobaan adalah bagian dari tugasnya sebagai nabi. Nabi Idris juga mengajarkan kepada umatnya untuk bersabar dan bersyukur dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita, katanya. Masyarakat mulai memahami dan menghargai keteguhan Idris. Mereka semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup dengan penuh syukur. Nabi Idris merasa lega melihat umatnya semakin kuat dalam iman. Ia tahu bahwa semua ujian itu membuat mereka lebih dekat kepada Allah. Suatu malam, Nabi Idris bermimpi bertemu dengan malaikat. Malaikat itu mengajaknya naik ke langit untuk melihat keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Idris bangun, ia merasa ada kehadiran yang sangat kuat di sekitarnya. Tiba-tiba, malaikat itu muncul di hadapannya. "Idris, ikutlah aku," kata malaikat itu. Idris mengangguk dan mengikuti malaikat itu naik ke langit. Di langit,
Idris melihat keajaiban-keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan. Ia melihat bintang-bintang, planet-planet, dan galaksi-galaksi yang indah. Inilah sebagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata malaikat itu. Idris merasa kagum dan semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu juga menunjukkan surga dan neraka kepada Idris. Inilah tempat yang menanti manusia setelah kematian, katanya. Nabi Idris merasa terharu dan bersyukur atas kesempatan itu. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Setelah kembali ke bumi, Nabi Idris menceritakan pengalamannya kepada umatnya. Mereka merasa kagum dan semakin yakin akan kebenaran ajaran Idris. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Kita harus selalu bersyukur dan taat kepadanya, kata Nabi Idris. Umatnya mengangguk dengan penuh keyakinan. Pengalaman itu menjadi titik balik dalam dakwah Idris. Umatnya semakin bersemangat untuk mengikuti ajaran yang dibawanya. Nabi Idris mulai menuliskan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab. Kitab itu berisi petunjuk hidup, ilmu pengetahuan, dan nasihat untuk umat manusia. Kitab ini akan menjadi pedoman bagi kalian setelah aku tiada, kata Idris kepada umatnya. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Nabi Idris juga mengajarkan pentingnya moral dan etika. Ilmu tanpa moral tidak ada artinya, katanya. Kitab itu ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Nabi Idris ingin agar semua orang, baik tua maupun muda, bisa memahami ajaran-ajarannya. Umatnya mulai mempelajari kitab itu dengan penuh semangat. Mereka merasa bahwa kitab itu sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Nabi Idris juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Kita harus merawat bumi ini karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Umatnya mulai menanam pohon dan membersihkan sungai. Mereka hidup dengan penuh kesadaran akan pentingnya menjaga alam. Kitab itu juga berisi tentang pentingnya persatuan dan kerjasama. Kita harus hidup rukun dan saling membantu, kata Nabi Idris. Umatnya mulai hidup dengan damai dan saling menghormati. Mereka merasa bahwa ajaran Idris membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. Nabi Idris merasa lega melihat umatnya semakin maju dan beradab. Ia tahu bahwa semua itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sabar dan rendah hati. Ia tidak pernah sombong meskipun memiliki ilmu yang tinggi. Suatu hari, seorang pemuda datang kepada Nabi Idris dan bertanya, "Bagaimana caranya aku agar bisa sabar seperti engkau?" Idris tersenyum dan menjawab, "Kesabaran datang dari keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk kita." Pemuda itu mengangguk dan merasa terinspirasi. Ia mulai mengikuti ajaran Idris dan hidup dengan penuh kesabaran. Idris juga mengajarkan pentingnya bersyukur. Bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, baik besar maupun kecil, katanya.
umatnya mulai hidup dengan penuh syukur. Mereka merasa bahwa hidup mereka menjadi lebih bahagia dan damai. Nabi Idris juga mengajarkan pentingnya memaafkan. Memaafkan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan, katanya. Umatnya mulai mempraktikkan ajaran itu. Mereka hidup dengan penuh kedamaian dan saling memaafkan. Nabi Idris merasa bahagia melihat umatnya semakin baik. Ia tahu bahwa semua itu adalah berkat pertolongan Allah. Namun, Idris juga tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus terus berdakwah dan menyebarkan kebenaran. Setelah menjalani hidup penuh dengan dakwah dan pengabdian, Nabi Idris alaihissalam wafat. Umatnya merasa sedih dan kehilangan sosok pemimpin yang bijaksana. Idris telah pergi, tetapi ajarannya akan selalu hidup dalam hati kita, kata seorang pemimpin umat. Umatnya mengadakan upacara pemakaman yang hikmah. Mereka berdoa agar Nabi Idris diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Idris tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Ia diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris adalah hamba yang taat. Aku mengangkatnya ke tempat yang tinggi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatnya merasa kagum dan semakin yakin akan kebesaran Allah. Mereka tahu bahwa Nabi Idris adalah nabi yang istimewa. Ajaran Nabi Idris terus dikenang dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Ia menjadi inspirasi bagi umat manusia dalam menggabungkan iman dan ilmu pengetahuan. Kota yang dibangun oleh Nabi Idris tetap makmur dan maju. Umatnya hidup dengan damai dan sejahtera. Nabi Idris menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalani hidup yang bermakna. Ia mengajarkan pentingnya iman, ilmu, dan moral. Umatnya berjanji untuk terus mengikuti ajaran Idris dan menyebarkan kebenaran kepada generasi berikutnya. Ajaran dan ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Idris alaihissalam terus dikenang dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Kitab yang ditulisnya menjadi pedoman bagi umat manusia. Kitab ini adalah warisan berharga dari Nabi Idris. Kita harus menjaganya dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, kata seorang pemimpin umat. Umatnya mulai membangun sekolah dan pusat pendidikan untuk mempelajari ajaran Idris. Mereka ingin agar generasi muda memahami pentingnya iman dan ilmu. Nabi Idris alaihissalam juga menjadi inspirasi bagi para ilmuwan dan pemikir. Mereka mengagumi kecerdasan dan kebijaksanaannya. Nabi Idris adalah contoh teladan bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa ilmu dan iman harus berjalan beriringan, kata seorang ilmuwan. Umatnya juga membangun monumen untuk mengenang jasa-jasa Idris. Monumen itu menjadi simbol perjuangan dan keteguhan Nabi Idris dalam menyebarkan kebenaran. Ajaran Nabi Idris tentang keadilan dan kesejahteraan sosial juga diadopsi oleh banyak pemimpin. Mereka ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nabi Idris menjadi sosok yang dikagumi tidak hanya oleh umatnya, tetapi juga oleh banyak orang dari berbagai negeri. Umatnya berjanji untuk terus mengikuti ajaran Nabi Idris alaihissalam dan menyebarkan kebenaran kepada generasi berikutnya. Mereka tahu bahwa warisan Nabi Idris alaihissalam adalah amanah yang harus dijaga dan dilestarikan. Kisah Nabi Idris alaihissalam
mengajarkan tentang pentingnya mencari ilmu, bersabar dalam menghadapi ujian, dan selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam menjadi inspirasi bagi umat manusia dalam menjalani hidup yang bermakna dan penuh berkah. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.